Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Reski Muslifa Karel, dan pada video kali ini aku akan menjelaskan nahwu, yaitu jurumiyah. Selamat menyaksikan. Jadi kitab Nahwu al-Jurumiyah adalah merupakan suatu kitab yang paling dasar untuk mengetahui kaidah-kaidah nahwu dalam bahasa Arab. Nah, di sini terdapat banyak pembahasan yang dibahas di dalam kitab Nahwu Jurumiyah. Jadi, pembahasan pertama di kitab Jurumiyah adalah kalam, yang dimana pengertian atau definisi dari kalam yakni al-kalamu huwa lafzul murakkabun mufidul bil wad'i. Nah, di sini kalam itu dibagi menjadi 3, ada fi'il, isim, sama huruf. Untuk tanda isim ada beberapa, yaitu khafat, tanwin, alif lam, huruf khafat yaitu min, ila, ala, fi. Kemudian ada qasam yaitu waw, ba, dan ta. Dan tanda-tanda dari fi'il ada saufa, qad, sin, ta tanis ma'sukun, nun taukid, dhamir marfu, dan ya muannas mukhatabah. Adapun untuk huruf itu yakni malayus lau ma'ahud dalilul ismu wala dalilul fi'lu. Maksudnya adalah lafaz yang tidak dapat disertai oleh tanda isim atau tanda fi'il. Selanjutnya kita memasuki pembahasan i'rab. Apa itu i'rab? Nah, i'rab itu adalah perubahan suatu kalimat karena ada perbedaan amil yang memasukinya. Contohnya, ra'aitu Zaidan. Pembahasan i'rab di sini ada 4, yaitu rafa, nasab, khafat atau jar, dan jazm. Nah, sebelum kita lebih membahas mengenai i'rab ini, aku akan menyebutkan pembagian i'rab dari isim. Nah, pembagian i'rab isim itu ada 3, ada rafa, nasab, sama khafat. Kalau misalnya i'rabnya fi'il itu ada rafa, nasab, sama jazm. Untuk i'rab rafa itu tuh ada 4 tanda, yaitu dhammah, waw, alif, dan subutun nun. Nah, untuk rafa dengan tanda dhammah, dia itu masuk ke isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, sama fi'il mudhari'. Kemudian rafa dengan tanda waw itu tuh ada 2, jamak muzakkar salim sama asmaul khamsah. Alif dia itu ada di isim tasniyah, kemudian subutun nun ada di fi'il mudhari' asmaul khamsah. Dan alamat i'rab selanjutnya yaitu ada nasab. Nah, di sini tanda nasab itu tuh ada beberapa, yaitu fathah, ya, hadfun nun, kasroh, dan alif. Untuk alamat i'rab nasab dengan tanda fathah itu tuh isim mufrad, jamak taksir, sama fi'il mudhari'. Tanda ya dia itu ada jamak muzakkar sama isim tasniyah. Hadfun nun itu tuh ada af'alul khamsah. Untuk kasroh dia itu ada jamak muannas salim. Dan untuk alif dia itu ada asmaul khamsah. Selanjutnya alamat i'rab yang ketiga ada hadfu atau jar. Tanda hadfu atau jar itu ada 3, yaitu kasroh, ya, dan fathah. Nah, untuk tanda kasroh di sini itu ada 3, yaitu isim mufrad munsharif, jamak taksir munsharif, sama jamak muannas salim. Untuk ya ada isim tasniyah, asmaul khamsah, dan jamak. Nah, untuk alamat i'rab khafat atau jar dengan tanda fathah yaitu isim ghairu munsharif. Dan yang keempat alamat i'rab itu ada jazm. Nah, jazm itu ada 2, yaitu sukun sama hadfun. Nah, sukun itu untuk fi'il mudhari' dan hadfun itu untuk fi'il mudhari' mutaakhir. Nah, fi'il perlu diketahui bahwa fi'il itu tuh ada 3, yaitu fi'il madhi, mudhari', dan fi'il amr. Nah, fi'il madhi sesuatu yang telah dilakukan atau yang telah berlalu. Kalau misalnya fi'il mudhari' yaitu tuh dia itu sesuatu yang sedang atau akan dilakukan. Kalau misalnya fi'il amr suatu kata perintah. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan babul marfu'atil asma, yaitu isim-isim yang dirafakan. Yang pertama yaitu fa'il. Fa'il itu tuh di sini ada 2, yaitu zahir sama mudmar.
kalau misalnya mudmar itu tuh ada tasil sama munfasil. Nah, contoh dari fa'il zahir itu tuh yakni koma zaidani. Nah, kalau misalnya yang mudmar itu kayak misalnya ana, nahnu, dan lain-lainnya. Selanjutnya itu adalah naibul fa'il. Naibul fa'il itu di sini sebagai pengganti fa'il. Kemudian ada mubtada dan khobar. Untuk khobar dia itu ada mufrad sama ainul mufrad. Ainul mufrad kemudian dibagi lagi menjadi jumlah dan syibul jumlah. Nah, kalau misalnya jumlah itu tuh ada ismiyah dan fi'liyah. Untuk syibul jumlah dia itu ada jar majrur dan zorof. Kemudian ada isim kana, khobar inna, dan ada tabi lil marfu. Kayak misalnya tabi lil marfu ini itu ada naat atau sifat, kemudian ada taukid, misalnya ja'a zaidan nafsuhu, kemudian ada atof, misalnya ja'a zaidun wal amrun. Nah, kemudian ada badal, misalnya ja'a zaidun ahuka. Terus juga termasuk ma'rifah. Kemudian kita memasuki pembahasan isim-isim yang dinasobkan. Yang pertama yaitu maf'ul bih, contohnya darabtu zaidan. Kemudian ada masdar, yaitu yang diambil dari urutan tasrif yang ketiga. Misalnya daraba yadribu dorban. Contohnya yaitu jalastu qu'udan. Ada maf'ul fih. Nah, maf'ul fi ini itu dibagi menjadi dua, zaman sama makan. Zaman itu untuk waktu, kemudian makan itu tuh untuk tempat. Kemudian ada hal ini tuh yang menjelaskan satu keadaan yang samar. Misalnya ja'a zaidun raqiban. Kemudian ada tamyiz, yang dimana tamyiz itu menjelaskan suatu zat yang samar. Misalnya istaraitu isyrina gulaman. Kemudian ada istisna, yaitu pengecualian. Salah satu contoh dari istisna itu ada ilah. Misalnya ja'al qaumu illa zaidin. Zaidun itu tuh sebagai pengecualian dari kedatangan qaumul. Kemudian ada la. Misalnya la rajula fid dari, artinya tiada seorang pun laki-laki yang ada di rumah. Nah, di sini itu yakni la nafiatul jins. Kemudian ada munada atau seruan. Nah, di sini itu munada dibagi menjadi 5. Ada munada yang berbentuk mufrad alam, terus munada yang bersifat nakirah maksudah, kemudian ada munada yang bersifat nakirah ghairu maksudah, ada munada yang berbentuk mudhof, dan munada yang berbentuk serupa dengan mudhof. Kayak misalnya munada yang berbentuk mufrad alam. Contohnya yaitu ya Zaidu, ya Umaro. Selanjutnya maf'ul min ajli, yang dimana contohnya itu koma Zaidun ijlalan del amrin. Nah, ijlalan itu sebagai alasan atau penyebab Zaidun berdiri. Ada maf'ul ma'ah, contohnya ja'al amiru wal jaisa. Ada isim inna khobar kana. Selanjutnya ada maf'ulah, yaitu zonna wa akhwatiha. Juga ada tabi lil mansub, misalnya na'at, atof, taukid, dan badal. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan mengenai isim-isim yang dijarkan. Nah, di sini itu ada 3, yaitu marfudatil bil harfi, marfudatil bil idhofah, sama bil marfudah. Marfudatil bil harfi yaitu contohnya bismillah atau katabtu bil qalam. Marfudatil bil idhofah contohnya adalah ismullahi abdullahi. Yang terakhir ada tabi lil mahfudah, ada naat, atof, taukid, dan badal. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan saya mengenai kitab Nahwu Al-Jurmiyah. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.